Egy Sujana mengklarifikasi pada saya tidak ada permintaan maaf dari Egy Sujana kepada Jokowi. Bahkan dari Jokowi minta maaf ya? nah itu saya nggak ada juga Pak. Oke. Jadi menurut Bang Egy, Pak Jokowi itu hanya gini. Iya. Hanya gitu-gitu aja. Mana ada sih maling aku? Nggak ada maling aku. Nggak ada Jadi maling Bang aku. Egy itu mengatakan, Pak, sudahlah, ginilah. Memberi nasihat-nasihat, dan Pak Jokowi Nasihat. Iya. Ya ampun, iblis. Pokoknya memberi kata baik lah. Iblis nasihatin. Kalau iblis tunduk yang menasihati, berarti yang menasihati iblis juga. Iblis nasihatin. Kalau iblis tunduk yang menasihati, berarti yang menasihati iblis juga. Yang kayak gini-gini harusnya dilaporin ya. Ngatain Pak Jokowi iblis. Yang kayak gini harusnya dilaporin. Nah, mereka ini sibuk cari-cari klarifikasi soal Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang datang ke rumah Pak Joko Widodo. Kata mereka ya, telah dapat informasi dari Egy Sujana langsung. Tidak ada Egy Sujana itu meminta maaf kepada Pak Joko Widodo. Sekarang kalian percaya Egy Sujana berita yang beredar atau percaya gerombol-gerombol pemburu ijazah ini? Kalau saya sampai dengan saat ini masih percaya dengan Egy Sujana. Kenapa? Karena sebelum ijazah itu ditunjukin, Egy Sujana pernah bilang di depan awak media, kalau ijazah Pak Jokowi itu ditunjukin, maka case close, kasus ditutup, dan Egy Sujana bersedia minta maaf. Faktanya ijazah Pak Jokowi sudah ditunjukin, ya. Bahkan pengacaranya Egy Sujana sendiri melihat dengan mata kepala sendiri, bahkan menurut pengakuannya sudah merabah ijazah Pak Jokowi tersebut. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya Egy Sujana datang ke kediaman Pak Jokowi bersama dengan Damai Hari Lubis itu meminta maaf. Yang kebakaran jenggot siapa? Ya mereka ini ya, Roy Suryo, terus siapa lagi, Ahmad Kosinudin, Rismon ya. Kenapa? Karena Ahmad Kosinudin, Rismon mulai menyerang Egy Sujana. Nah, kita lanjut video berikut ini. Egy Sujana pernah mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi ditunjukin, Egy Sujana bersedia meminta maaf. Saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Bagaimana orang yang dulu paling kenceng menyatakan ini A, B, C, kemudian tiba-tiba lumpuh, lari, dan kalau konteksnya pertemuan di tempat netral sih masih oke. Ini ya istilahnya kayak, kalau istilah orang Jawa itu kutuk marani sunduk. Jadi ada ikan yang justru mendatangi untuk disate, begitu, kira-kira begitu. Jadi konteksnya justru dalam konteks politik, insentif politik yang menang besar itu Joko Widodo, sementara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kalah banyak. Namun yang ketiga, saya ingin fokus kepada apakah persoalan itu akan menghentikan? Tidak. Jadi kalau ada asumsi ketika Egy sudah damai misalnya ya, Damai Hari Lubis juga benar-benar damai sesuai juga namanya begitu, seolah-olah ini bisa membawa satu ikat rambutan dan seluruh buah rambutan itu akan bisa diangkat. Enggak, itu hanya satu atau dua biji rambutan dari seikat rambutan yang banyak yang nggak bisa diselesaikan hanya oleh Egy dan Damai Hari Lubis. Dan saya mau tegaskan, jangankan mereka, yang lainnya pun kalau mau dibelenggu nggak bisa, karena persoalan ijazah asli atau palsu, masalah ijazah saudara Joko Widodo adalah permasalahan seluruh rakyat. Bicaranya itu ke pengadilan, bukan bikin medsos. Karena menurut ilmu hukum, penjelasan di medsos ini nggak punya nilai hukum. Penjelasan yang punya nilai hukum adalah di pengadilan. Oleh karena itu, mari kita bersangka baik. Saya nggak ada niat kebencian apapun. Saya ingin edukasi bangsa ini berpolitik yang benar dan penegakan hukum. Sebenarnya kami tidak terlalu peduli ya, kalian berdua mau beralih profesi, beralih pilihan, beralih kubu, silahkan. We don't care at all, gitu loh. We don't care, karena yang kami pedulikan adalah kepentingan bangsa ini, kepentingan republik ini, perbaikan sistem seleksi di KPU, transparansi riwayat pendidikan, dan segala macam itu yang kami pedulikan. Ya, bukankah itu nilai yang kita pegang ketika membersama ini semua? Ketika dengan Bang DHL, Bang Damai Hari Lubis, 1 harian penuh kita di
15 April Curhat, 2005 di UGM, berbicara tentang idealisme, berbicara tentang cita-cita besar bangsa Indonesia yang harus dipimpin oleh pemimpin dengan integritas, dengan transparansi publik yang merupakan harga mati. Bukankah itu yang kita bicarakan di UC UGM di kafe setelah pertemuan di ruang 109 tersebut? Bukankah itu yang kita bicarakan? Nah, sekarang publik menunggu. Jangan pernah lagi bermain playing card, playing victim card. Jangan pernah lagi bermain seolah-olah memposisikan sebagai korban. Tentu kedatangan itu berdasarkan korespondensi, kesepakatan, dan apa yang terjadi hanya kalian yang tahu. Tetapi sudah dibocorkan oleh saudara Rahmat dari relawan Jokowi. Kalau mau membantah, jangan bantah kami. Karena kami hanya mengutip, mengacu pada pernyataan dari saudara Rahmat di banyak media, termasuk ketika berdialog dengan saya. Ini yang saya sebut kemudian Damai Hari Lubis mengancam Roy Suryo. NB, pada saatnya Banci tampil akan saya telanjangi. Itu kata tulis dari Damai Hari Lubis. Itu juga Muhammad Rahmat menyatakan bahwa selain berpelukan juga Jokowi memberikan maaf. Artinya ada permintaan maaf dong dari Egy Sujana. Tapi menurut Michael Sinaga memang tidak ada soal permintaan maaf itu. Tapi yang menarik itu tadi bahwa ada 2 orang penyidik dari Polda Metro Jaya. Soal penyidik dari Polda Metro Jaya ini kelihatannya yang membuat Damai Hari Lubis yang ini dia merasa jengkel, marah pada Roy Suryo dan kemudian dia mengancamnya. Ini saya bacakan lagi ya WA dari Damai Hari Lubis karena ini dia menulis begini, sampaikan maksudnya sampaikan ke Roy sebagai sosok cerdas dan saya terus mencoba menghormatinya selama ini ya, karena dia menyatakan sampaikan ke Roy, makanya saya kirim WA dari Damai Hari Lubis itu. Dia membuat poin-poin pertama seperti ini. Dia katakan tidak ada hubungan dengan mereka dalam kurung TPUA. Padahal beliau membuat surat kuasa untuk TPUA selain Rismo dan Egy dan Kurnia diteken di Susite. 2, wawancaranya di stasiun TV tersebut juga membocorkan percakapan Egy ke ruang publik tanpa izin. Itu yang saya maksud tadi ya, soal saya menduga soal adanya penyidik dari Polda Metro Jaya yang ikut hadir itu. Nah, saya lanjutkan lagi. Ini WA dari Damai Hari Lubis kepada saya minta diteruskan kepada Roy Suryo. Nampak para pendampingnya kacau balau dan tidak bermanfaat. Padahal Roy pun mempersiapkan tim lebih dulu dengan kalimat berfungsi tegas dan jelas non-litigasi. Walau sekedar pengecoh jembatan kera. Atau apakah, tanda tanya begitu, punya kamus bahasa terminologi khusus N, dia nulisnya pakai N gitu, eksklusif untuk nomenklatur non-litigasi. Ini saya membacanya lengkap saja ya, ditulisnya non-litigasi, non-litik, kemudian dalam tanda tanya. Nah, ini yang saya sebut kemudian Damai Hari Lubis mengancam Roy Suryo. NB, pada saatnya Banci tampil akan saya telanjangi. Itu kata tulis dari Damai Hari Lubis. Jadi ya dia yang tentu yang dimaksud ini adalah Roy Suryo karena konten tadi adalah Roy Suryo. Nah, saya menjawab dari WA Damai Hari Lubis tadi menyatakan ini bukan, ini nggak jelas klarifikasinya. Makanya saya menawarkan dia supaya jelas, mari kita zoom untuk dijelaskan gitu ya. Tapi dia tadi menjawabnya dengan hanya emotikon melipatkan tangan seperti ini. Justru yang diperlihatkan kepada penyidik tersebut itulah yang dipermasalahkan. Mau asli apa tidak? Asli pun dipermasalahkan sama mereka melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu tidak boleh bohong. Ya, tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa bohong. Bisa. Ilmu Ya, pengetahuan. misalnya kalau Pak Desmond kan bohongi kita bisa, kita nggak tahu. Tapi misalnya kalau Pak Desmond kan bohongi kita bisa, kita nggak tahu. Tapi ya. Video lama. Nah, mungkin Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah mulai sadar ya, sudah kembali ke jalan yang benar. Rismon, Roy Suryo, dan gerombol-gerombolnya pada kepanasan, sibuk cari klarifikasi Egy Sujana. Bahkan Damai Hari Lubis, ya kan, sempat WA tadi, kalau kata siapa, Subano Point, katanya di WA itu Roy Suryo tanpa izin merekam percakapan dengan Egy Sujana. Aduh, kacau. Nah ya, ini sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita ini. Saya Barceka mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.